Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran TOEFL Structure and Written Expression. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama berkaitan dengan topik yang cukup penting dalam Structure and Written Expression, yaitu inverted subject and verbs. Dari kata inverted ini artinya ditukar ya, atau diinversi. Jadi umumnya kalimat itu biasanya strukturnya subject verb. Nah, nanti ada beberapa hal yang berubah ya, tidak seperti biasa, yaitu menjadi verb subject. Nah, lantas bagaimanakah nanti ada perubahan-perubahan semacam itu? Bagaimana prosesnya dan apa saja yang bisa menjadikan terjadinya inversi? Kita akan bahas lebih lanjut. Oleh karena itu, terus simak sampai selesai. Baik, teman-teman, kita akan mulai dari yang pertama. Ya, ini sebagai judul ya. Saya memberikan kredit kepada Marla Yoshida yang telah mempersiapkan materi ini dan sangat membantu bagi saya untuk bisa menyampaikan materi berkaitan dengan inverted subject verb ini. Baik, kita mulai terlebih dahulu. Inverted subject and verbs, what are they? Ya, apa itu inverted subject and verbs? Invert means to change the position of two things. Ya, jadi yang namanya invert itu artinya merubah ya posisi dari dua hal ya. Di sini ada gambarannya semacam ini, ada tukar posisi intinya ya. Oke, kemudian kita akan lebih mendalami lagi berkaitan dengan inverted subject and verbs. There are several cases when we invert the subject and verb of a sentence. Jadi ada beberapa kasus ya ketika kita menginversi subject dan verb dalam kalimat. Ya, that is the subject and verb or subject and helping verb change places. Jadi ada perubahan ya posisi, baik itu subjek dan verb atau bisa saja subject and helping verb atau kata kerja bantu yang sering kita juga kenal dengan auxiliary verbs ya. Apa yang terjadi di situ? Ada perubahan tempat ya, atau posisi. Oke. When we make a question, ini beberapa hal yang menjadikan perubahan, yaitu ketika kita membuat suatu pertanyaan. When we make a question. Contohnya misalkan ya, kita mau bertanya menggunakan yes no questions. Do you have a book? For example ya, apakah kamu punya buku? Nah, di situ ada inversi ya. Do itu kan verb ya, kemudian you itu subjek. Jadi di situ ada perubahan posisi ya, yang umumnya subjek verb menjadi verb subjek. Disitulah yang hal pertama ya yang menjadikan terjadinya inversi. Kemudian yang kedua, when the sentence start with a plus expression sometimes ya. Jadi ketika kalimat itu diawali dengan a plus expression. A plus expression ini apa? Ini kalimat yang menyatakan tempat ya. Maksudnya ungkapan untuk menyatakan tempat. Misalkan located in Bandung. Misalkan ya, located in Bandung ini kan berlokasi di Bandung. Ini kan suatu ekspresi tempat ya. Kemudian nanti biasanya akan ada perubahan kalimat selanjutnya ya, perubahan yang awalnya subject verb menjadi verb subject atau helping verb, kemudian subject, kemudian diikuti dengan main verbnya. Itu hal kedua yang menjadikan perubahan. Kemudian hal yang ketiga, when the sentence begin with a certain negative expression.
ya, ketika kalimat itu diawali dengan negative expression, ungkapan negatif. Apa ungkapan negatif? Contohnya misalnya never, kemudian rarely, kemudian apalagi misalkan non, ya misalkan ya. Itu adalah beberapa ungkapan yang negatif. Ungkapan negatif itu nanti bisa merubah strukturnya ya, atau merubah posisi subject verb menjadi verb subject. Oke, kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang keempat ya. When we use a conditional without the word if. Kemudian berikutnya ketika kita menggunakan conditional, ingat conditional sentence ya, kita sebut dengan if clause. Kalau if-nya kita hilangkan ya, nanti akan terjadi inversi, perubahan posisi subject verb. Dan yang terakhir ya, yang menjadikan inversi yaitu ketika when the sentence has a comparison sometimes, tetapi kadang-kadang ya, tidak selamanya. Jadi ketika kalimat itu memiliki comparison, misalnya then itu ya kan, then itu kan tanda adanya comparison, biasanya akan terjadi perubahan subject verbnya. Tetapi kadang-kadang, kenapa kadang-kadang? Ya bisa saja tidak terjadi ya, meskipun ada comparison tapi tidak terjadi. Makanya di sini diberi keterangan sometimes. Oke, kita coba lihat lebih detail ya, kasus per kasusnya, sehingga kita akan lebih paham terhadap penjelasan ini. Ya, inverted subject and verb question ya. Yang pertama berkaitan dengan question. In many question the subject and verb are inverted. Ya. Ketika kita membuat pertanyaan, biasanya akan terjadi inversi ya. Contohnya di sini, Sacramento is the capital of California. Ini kan kalimat pernyataan ya. Kemudian kalau kita ingin ingin membuat kalimat pertanyaan, maka menjadi is Sacramento the capital of California. Ya, tentu Anda bisa melihat di situ ada perubahan ya, yang awalnya subject verb menjadi verb subject. Kemudian contoh yang kedua, why is Sacramento the capital of California? Ya, di sini ada perubahan ya, yang awalnya subject verb menjadi verb subject. The student will pass the test. Ini umum ya, kalimat pernyataan, strukturnya subject verb. Kemudian kalau dirubah menjadi pertanyaan, ini menjadi did the students all pass the test? Ya, di sini did ini adalah helping verb. Ya, helping verbnya ada di depan, menandai bahwa itu adalah kalimat pertanyaan. Kemudian ada contoh yang terakhir yaitu when did the student pass the test? Di situ ada when ya, menggunakan question word. When itu kemudian diikuti oleh auxiliary verbnya atau helping verbnya yaitu did. Kemudian subject. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa membuat pertanyaan itu bisa menjadikan inversi. Ya, saya kira itu jelas sekali penjelasan berkaitan dengan aspek yang pertama ini, yaitu question, change, atau invert subject and verbs. Kemudian yang kedua, ini masih berkaitan dengan pertanyaan ya. Inverted subject and verb ini masih berkaitan dengan question. Ini yang perlu kita ingat ya. The important thing to remember right now is that question word who, what, which, and where can also be used in other kind of sentence that are not questions. Tetapi kita harus ingat ya, bahwa question word ya di beberapa klausa ya, penggunaan klausa, mungkin kalau Anda kemarin sudah belajar adjective clause itu tentu akan melihat bahwa di situ ada question word. Tetapi kalau dalam klausa itu tidak merubah ya, tidak merubah atau tidak terjadi inversi. Ini kita bisa lihat kalau yang pertama question ya, di sini who are you, ini ada perubahan ya. Tetapi kalau yang non clause I don't know who you are, ini tidak ada perubahan, tidak ada inversi meskipun di situ ada who, karena who di situ itu menjadi konektor ya, atau conjunction. I don't know who you are. Kalau who you are ini berarti sebagai non clause ya. Bisa juga adjective clause ya. The man who is here has a beard ya.
The man who is here, laki-laki yang di sini memiliki jenggot ya, ada jenggotnya. Jadi di sini who ini tetap ya, tidak ada perubahan, tetap menjadi subjek verb seperti halnya kalimat biasa. Karena apa? Karena digunakan dalam klausa. Itulah perbedaannya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan kenapa kok di klausa ini tidak terjadi perubahan atau tidak terjadi inversi, ya karena memang di situ sudah menjadi aturannya ya, memang menjadi aturannya bahwa di dalam klausa itu question word itu tidak merubah ya, struktur tetap sama ya, strukturnya subject verb. Selanjutnya kita lihat place expression. Ini yang aspek yang kedua yang menjadikan inversi ya. Ketika when a sentence starts with a word or phrase that tells where, we sometimes invert the subject and verb. Jadi kalau kalimat itu diawali dengan frase yang menjelaskan tentang di mana, lokasi begitu ya, maka biasanya kita kadang-kadang menginversi. We often do this in sentence that start with word there, here, nowhere ya. Jadi kalimat-kalimat yang diawali dengan there, here, nowhere ini seringnya terjadi inversi. Contoh misalkan di sini ya, there is a big spider on your shoulder. Ya di sini kan spider sebagai subjek ya, tetapi karena diawali dengan there maka ada terjadi inversi ya. There is ini subjek ya, is bukan subjek, isnya ini sebagai verb. Kemudian a big spider ini menjadi subjeknya. Look, there are two Starbucks only a block apart. Nah, Starbucks ini kan subjeknya ya. There ini seperti tadi kata-kata there ini menjadi lokasi ya. There ini kan menunjukkan lokasi ya, makanya terjadi inversi. Here are the books, sama ya. Here are the books. Here ini menunjukkan lokasi sehingga menjadikan terjadinya inversi. Nowhere will you find, sama hal ini ya. Contoh yang lain, nowhere else have I seen such beautiful flowers. I ini subjeknya. Jadi begitu ya beberapa kata yang bisa menjadikan yang dikategorikan sebagai place of expression ya, place expression, ada there, ada here, ada nowhere, itu menjadikan inversi. Oke, kemudian kita lihat yang lain ya. Contoh yang lain, we cannot always infer the subject and verb in the sentence that start with a prepositional phrase telling where. Tetapi kita tidak bisa ya, kita tidak selalu bisa menginversi subject verb di kalimat yang diawali dengan prepositional phrase. Ya, only if the phrase is necessary. Kecuali jika frasa itu penting ya untuk melengkapi sebuah ide, to make a complete idea. This usually happens in a sentence saying simply that something exists or telling where it is ya. Ini contohnya misalkan di sini on the desk ya, on the desk was an antique telephone. Ini kan subjeknya kan telepon ya. Tetapi di situ diawali dengan prepositional phrase yaitu on the desk. Ini kan menunjukkan tempat ya, on the desk, di meja, was an antique telephone. Jadi kita akan menekankan sesuatu yaitu berkaitan dengan lokasi. Harusnya kan atau bisa saja kan kita mengatakan bahwa an antique telephone was on the desk ya. Di situ yang menjadi penekanan adalah an antique telephone. Tetapi kalau di sini yang menjadi penekanan atau menjadi hal yang penting yang ditunjukkan sangat penting itu adalah lokasinya dulu, on the desk ya, was an antique telephone. Subjeknya telepon di situ ya. In every classroom are a map and a globe. Jadi di sini ada kata in every classroom menjadi place expression ya, maka terjadi inversi ya, are a map and globe. Subjeknya apa? A map and a globe. Begitu ya. Tetapi ya kita tidak menginversi subject and verb when the verb is telling what happened. Ya. Jadi kita tidak menginversi subject dan verb ketika kata kerjanya itu menjelaskan tentang apa yang terjadi.
Dan prepositional phrase just gives more information about where it happened. Ya, kalau prepositional phrase itu hanya memberi informasi ya di mana kejadian itu terjadi, maka tidak menyebabkan terjadinya inversi. Contohnya di sini ya, on the desk the mayor had placed a photograph of his family. Di sini yang menjadi penekanan adalah meletakkan. Siapa yang meletakkan? The mayor ya. The mayor itu meletakkan fotografi of his family. Di mana? Ya, di meja. Jadi on the desk ini fungsinya menjadi penambah informasi ya, menambah informasi saja, tidak menjadikan apa istilahnya di sini kalau tadi dikatakan bahwa verbnya itu telling what happened. Ya, verbnya itu menjelaskan apa yang terjadi. Ya, contohnya kan class ini kan meletakkan ya, meletakkan apa? Meletakkan fotograf. Jadi ini sudah lengkap ya, fotografi diletakkan. Oleh siapa? Oleh mayor. Di mana? Di meja. Ya, jadi on the desk ini hanya sekedar tambahan saja. Contoh yang lain di sini, in every classroom you will find a map and globe. Nah, di setiap kelas ya, kamu akan mendapatkan map and globe, peta ya, peta dan globe. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Negatif ya, kemudian aspek yang ketiga yaitu negatif. Negatif ini contohnya never ya, seperti tadi yang sudah saya singgung sedikit. Never had she seen such noisy children. Ya, di sini kalau Anda bisa melihat had she seen ini kan helping verb ya. Kemudian she subjeknya, kemudian seen verb utamanya. Jadi begitu, ada perubahan. Only once will be met, seldom was ya. Jadi itu beberapa hal yang menjadikan inversi, yaitu negatif yang menjadikan inversi. Ada never, ada only, ada seldom. Kemudian when this word come later in the sentence, we use normal word. Tetapi kalau kata-kata only atau kata-kata never-nya itu letaknya bukan di depan ya, maka tetap normal seperti biasa. Tidak terjadi inversi. Terjadi inversi manakala negative expression itu diletakkan di depan, itu yang menjadikan inversi. Tapi kalau diletakkan di tengah misalkan ya, seperti yang contoh she had never, itu tidak merubah. Oke, good. Sekarang kita coba lanjut melihat negative expression ada apa saja. Di sini ada no, not, never, barely, hardly, ya, scarcely, seldom. Ini semua adalah negative expression yang bisa menginversi. Oke, kemudian bagaimana dengan kondisional ya? Kalau kalimat kondisional yang if-nya dihilangkan, ya maka akan terjadi inversi. Real or possible condition biasanya kan present atau future time ya. It might be true. Contohnya misalkan I'll pick you up if you want me to. Nah, ini kalau kita hilangkan ya if-nya ya, nanti biasanya akan terjadi perubahan. Kalau ini kan if it rain we cancel our picnic, ini secara normal ya. If tidak dihilangkan maka tetap subject verb setelah if. Ini contoh-contoh conditional sentence ya. Contoh-contoh conditional sentence dalam kalimat ada 3 tipe ya. Ada 4 sebetulnya ya. Yang satu adalah zero conditional, tetapi seringnya disebutkan 3. Ada real or possible condition, kemudian yang kedua unreal or impossible condition, yang ketiga adalah unreal or impossible condition in the past time. Atau tipe 1, tipe 2, tipe 3. Biasanya seperti itu. Itu kondisional. Nah, bagaimana kondisional ini bisa menginversi? Kalau if-nya dihilangkan. Contohnya di sini, if you should need help, please let me know. Jika kamu butuh bantuan, please let me know. Tolong beritahu saya. Tapi kalau if-nya dihilangkan ya, should you need help, please let me know.
ya, if-nya hilang maka menjadi should you. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya. If I were rich, I would buy a new car. Were I rich, I would buy a new car. Jelas ya, jadi kalau if-nya dihilangkan akan menyebabkan terjadinya inversi. Oke, kita coba lanjut ya. In conditional that don't have helping verb, ya, had, were, or should, we cannot omit if and invert the subject and verb. Jadi kalau kondisionalnya itu tidak memiliki helping verb, maka kita tidak bisa mengomit if. Ya, contohnya di sini, I'll pick you up, ya, I'll pick you up if you want me to. Di sini kan tidak ada helping verb, ya, maka di sini tidak bisa berubah. If it rains, we'll cancel our picnic. We would have you if we could. Ya, ini tidak ada perubahan karena memang di sini tidak ada helping verb-nya. We don't use the conditional without if very often in everyday speech. Ya, it sounds very formal and old-fashioned. However, we find it in formal writing on the TOEFL test. Ya, jadi kalau dalam kondisi formal maka biasanya if-nya dihilangkan. Tetapi kalau dalam percakapan sehari-hari itu tidak, ya, tidak ada perubahan, tidak ada penghilangan if. Itu sebetulnya untuk menunjukkan formalitas, ya, tingkat formalitas. Oke, kemudian berikutnya yang menyebabkan inversi yaitu comparison. Ya, we can compare, we make comparison using an adjective. Ya, mungkin sudah pernah belajar tentang comparison. Adjektif tambah er, kemudian bisa juga more plus adjektif. Ya, ini adalah contoh-contoh comparison, ya. Elephants are bigger than mice. I am taller than you. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang menggunakan comparison. Ya, I'm a taller than you. I think chemistry. Ya, chemistry. I think chemistry is more interesting than math. Saya berpikir kimia itu lebih penting daripada matematika. Bisa juga more plus adverb, ya, more slowly, more quickly. Ya, itu semua more quickly ini kan adverb, ya, menjadikan perbandingan. More plus noun, contohnya John has more money than Bob. Ya, our team got more points than the other team. Ini jadi ada beberapa hal yang bisa kita perbandingkan, ya. Di antaranya ada adjective plus er, kemudian ada more plus adverb, kemudian yang ketiga ada more plus noun. Itu contoh-contoh comparison. Bagaimana comparison ini menginversi, ya? Misalkan di sini elephants are bigger than mice are. Kalau setelah than kan ini tetap, ya, mice are. I think chemistry is more interesting than math is. Ini tidak ada inversi. He has more money than I do. You have learned this lesson more quickly than I have. Ini, ya, tetapi, ya, in this case we can invert the order of the subject and verb in the clause after then. Ya, makanya tadi dikatakan sometimes, kadang-kadang, ya, biasanya normal-normal saja, ya, setelah then kemudian subject verb. Tetapi bisa saja kita menginversi, ya. Contohnya di sini elephants are bigger than mice. Ya, elephant are bigger than mice. Ini kan terjadi inversi, ya. I think chemistry is more interesting than is math. Ini, ya, terjadi inversi. Begitu. Oke, teman-teman, kita sudah berada pada slide terakhir bahwa kita bisa men-summary, kita bisa merangkum bahwa hari ini kita telah belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, we can invert subject and verb. Kapan, ya? When we make a question, satu. Kemudian yang kedua, when the sentence start with a plus expression, sometimes juga, ya. Dan yang ketiga, when the sentence begin with a certain negative words. Yang keempat, when we use conditional with the word if. Kemudian yang terakhir, when the sentence has a comparison, sometimes.
Jadi itu beberapa hal yang menjadikan inversi ya. Nanti kita akan lebih belajar lagi berkaitan dengan inverted subject verbs dalam soal-soal latihan yang akan kita selenggarakan secara online juga. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.